cowok kan kayak gitu jago masak kayak gitu, dia tahu apa yang kita kan hidup dari nol ya, apa yang suaminya mau dia tahu, paling tahu dia kayak gitu. Karena kan saya semenjak 12 tahun berumah tangga tuh nggak pernah ribut-ribut besar, enggak. Kalau saya marah dan dia marah saya diem-dieman, cuman dia tahu mah waktu awal nikah kan kita kalau marah ataupun gimana suatu saat kita ada masalah selesain hari itu juga, clear, jangan sampai berlarut, clear. Makanya saya nggak pernah kayak ngebentak atau apa, nggak pernah. Pantang buat saya kayak gitu ngebentak ke dia, makanya patuh dianya. Sedangkan dia kalau syuting saya suruh pulang, dia suruh berhenti jadi berhenti dia kayak gitu. Makanya kan Allah kasih juga perginya mudah kayak gitu, seperti orang tidur kayak gitu. Saya tuntun juga masih mau kayak gitu, saya peluk, saya tuntun, mau ikutin ya la ilaha illallah sampai Allah, dia merem mingkem, ini keluar liun, ini masih bercak-bercak itu. Karena kan setiap dia punya jadi bintang tamu nih, kayak di suatu acara stasiun ya, kata dia, Pak, ada usaha ngomong begini masa kalau orang meninggal Jumat itu tanpa pertanyaan ya? Iya benar, itu hadis Nabi mah gitu. Berarti mau pengen meninggal hari Jumat aja kali ya, sering kali dia kayak gitu. Akhirnya mungkin malaikat lewat dijabah dia meninggal hari Jumat, hari istimewa kayak gitu. Jadi itu ada firasat sebelum meninggal. Mimpi saya mau di berbaring tuh di rumah sakit, seminggunya saya mimpi mau meninggal, percis dengan pakaian yang itu yang saya peluk pas ampo besok ganti baju kan tuh diusapin, dimandiin tuh pakai ganti baju, pakai baju biru. Saya mimpinya gitu, jadi baik sangka aja ya Allah mudah-mudahan nih panjang umur kayak gitu. Ternyata mimpi saya jadi kenyataan kayak dijapu gitu nih, kayak yang dialami mimpi kayak gitu. Bang Ibu tentang anak-anak yang kabarnya mau dibiayain Raffi Ahmad sama yang Kak Masih itu gimana? Udah dengar? Untuk sejauh ini sih belum ada obrolan kita serius kayak gitu, tapi ya alhamdulillah kayak gitu. Emang kerabat teman-teman Po tuh hebat, bener-bener luar biasa, baik semuanya gitu, perhatiannya tinggi dari segi apapun. Buat saya bukan teman lagi, teman rasa saudara semua, itu luar biasa kayak gitu. Itu dibiayainya tuh, belum ada omongannya Bang ya? Iya. Bang Ibu bukan maaf banget nih, uang itu kok apa sempat cerita kalau apa sempat dapat gangguan atau teror gitu, ada nggak terakhir teror atau gangguan? Untuk sejauh ini sih Po ya alhamdulillah itu baik-baik aja sih, nggak ada gangguan atau teror kayak gitu. Kalau gangguan penyakit ya memang ada kan, badan lemes tuh kayak gitu kan, drastisnya tuh pas pasca melahirkan itu baru bener-bener tuh dia badannya udah gemuk kayak gitu kan, ada yang dirasain sakit kayak gitu. Itu bener-bener yang habis pasca melahirkan penyakitnya tubuh tuh. Kalau yang dulu itu yang celana dalam itu Udah nggak ada kayak gitu. Itu jauh sebelumnya, itu setahun Po sebelum sakit kayak gitu. Jangankan itu, waktu baru awal Po berkarir aja juga ya kayak gitu, hal aneh tuh sering dijumpain di rumah kayak gitu. Ya contoh kayak kelabang merah kayak gitu kan, pas ditutupin di gelas, ditutupin di tisu, besoknya kita buka hilang itu kelabang kayak gitu. Kayak ayam kayak gitu, ayam hitam dibuang di depan garasi. Dulu kan garasi kita belum rapet nih, masih setengah dibuang kayak gitu. Berarti terakhir itu setahun lalu Bang, sebelum sakit ya? Sebelum sakit kayak gitu, sebelum sakit sebelumnya itu. Ini kan ada kabar dari apa, kayak omongan dari netizen, ada sakit pautnya nggak sih orang itu dengan penyakit ini? Enggak, buat saya itu udah panggilan Allah, karena udah ketentuan. Kita dikejar orang yang mati, enggak dikejar orang yang mati, orang sakit yang mati, orang sehat juga mati gitu. Karena buat saya tuh masa depan manusia cuma satu, kematian udah itu aja kayak gitu. Sedih ya wajar ya manusia ya gitu, cuman ya kita kembali lagi toh, kita bakalan nunggu waktu gitu. Gue juga bakalan kayak lu nih kayak gitu. Makanya kalau jarak kubur kan saya suka begitu, ya Allah ini bakalan kayak gini nih kayak gitu, mengingat kita akan kembali kepada Sang Holik. Jadi selama kena teror itu abang dan papa nggak ada pikiran untuk mencari tahu atau gimana ya? Enggak. Dilillahi ta'ala aja. Iya, lillahi ta'ala. Itu paling pantang kayak gitu. Pokoknya gitu, ya dijahatin orang kita bersyukur juga kayak gitu ya kan. Mungkin apa dosa kita berkurang kayak gitu. Ada orang jahatnya, kita jangan jahat lagi kayak gitu. Kalau kita jahatin lagi, kita nggak ada bedanya sama dia. Itu makanya kok saya bilang kalau dijalanin orang udah bersyukur aja kayak gitu. Kalau kita nggak bersyukur, kita lawan itu, kita balas itu, nggak ada bedanya kita melihat, sama-sama jahat, sama-sama jolim kayak gitu. Ikhlasin aja kayak gitu. Sampai tadi hari ini juga banyak fans juga yang datang dari jauh. Kemarin dari Aceh, hari ini dari Makassar.
pikiran untuk hadir gini gitu? Itu Iya. seperti apa nih? Kemarin ada yang dari Aceh bawa Al-Quran sama ini nih dedikasi. Sampai dia mau ngatamin Quran nih, ngaji lama juga tuh di sini. Dia bilang mimpi-mimpi mulu gitu, dia sayang banget sama Mpok katanya gitu, walaupun nggak ketemu waktu masih masa-masa hidupnya dia nggak bisa ketemu, tapi dia ada panggilan secara batinnya gitu, gua harus ke tempat Mpok nih, gua harus doain kayak gitu, gua harus berbaik banget itu orang kayak gitu. Mau dikasih Al-Quran, dia bilang kan orangnya udah nggak ada, ini udah nggak bisa sayang baca ya, dia bilang gitu. Dan mungkin juga nih buat yang hataman baca itu kali, kita nggak tahu gitu ya kan, itu mungkin Allah yang tuntun dia begini kayak gitu, mungkin dengan doanya dia juga kok lebih. Bang, terakhir bang, itu masalah yang empok ngasih ambulan bang, boleh diceritain bang, ke masjid itu kenapa Iya, bang? jadi setiap kita lewat masjid nih kemana gitu, awalnya sih ini Baba meninggal. Baba meninggal nungguin mobil lama banget ya kan, ini lama banget datang mobil bak, ya Allah gitu, artinya ngenes dia gitu ya, bapak gue pakai mobil bak kayak gitu ya kan. Emang kan fasilitas di masjid ini kan belum ada ambulan kayak gitu. Akhirnya Mpok bilang gini, sedang lewat masjid ya sambil kerja Pak, kita berdoanya ngapain ini, mudah-mudahan dapat kerjaan, dapat job gitu, dapat rezeki, kita beliin mobil ambulan di masjid kayak gitu. Ya udah bismillah, doain ya kata dia gitu, benar-benar kerjaan. Dengan omongan Mpok, ucapan itu sekitar 1 bulan yang akan datang tuh mau dapat iklan di suatu produk tuh, dapat iklan Pak, gue dapet iklan gini-gini gitu kan, masih pegang manajer yang lain tuh gitu, dapet iklan. Akhirnya rezekinya masuk, ngomong tuh sama saya, Pak ini rezeki udah masuk, ya udah beliin, orang udah niat jangan dimakan, dia bilang gitu. Kalau dimakan itu bukan hak kita, karena udah niat gitu, udah najar kalau ada rezeki masuk nih awal lu mau beliin mobil ambulan. Ternyata tuh dengan Mpok dapet rezeki, beli mobil ambulan masih lebih, akhirnya beli karpet buat musola, beli karpet musola masih lebih, beli kubahnya gitu, beli kubah buat di musola lagi gitu. Dia bilang begini, ini juga nanti bakalan gua pakai Pak kayak gitu, sama Pak ini juga bakalan kita pakai kayak gitu. Akhirnya kan di sini nih ada beberapa media gitu nyaksiin waktu penyerahan ambulan, mungkin masih bisa dilihat. Akhirnya Mpok bilang begini, apa saya ini mobil ambulan saya serahin buat warga Ciganjur, khususnya buat warga Masjid Al Anwar kayak gitu, di RW sekian, boleh dipakai buat jenazah, boleh dipakai buat orang sakit, boleh dipakai buat orang melahirkan gitu kata Mpok, boleh juga dipakai buat orang kondangan kalau dia nggak malu gitu yang Mpok, silakan pakai kalau dia nggak malu gitu, sambil ngebanyol kan, dia mau banyolan gitu. Akhirnya kita kasih itu ambulan, duitnya ya harus habis karena kan emang udah niat duit sedekah itu. Kalau kita makan ini mah jangan terjadi subah itu duit, jadi kagak halal buat kita, silakan habisin buat sedekah kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah kemarin Mpok naikin, emang dia udah niatnya begitu, akhirnya ditaikin, jadi disiapin mobil ambulan yang bagus juga tuh. Saya nggak kasih, emang pesennya begitu amanahnya, gue bakalan naik itu jadi gitu. Ya ini juga tuh hati tuh, karena sih ya Allah, apa bener juga ucapannya kayak gitu, mau meninggal dari Jumat mau naik mobil ini kayak gitu. Tapi Kalau ngomong asal nyeplos. tapi dasarnya mobil ambulans itu diwakafkan untuk almarhum orang tuanya ya? Iya Untuk wakaf pertama buat, kalinya. iya apa halanya buat almarhumah sama buat keluarga kayak gitu, buat keluarga ini kayak gitu, buat keluarga yang ada di sini kayak gitu. Manfaatnya banyak. Awal pertama itu mobil ambulan ada di masjid, udah ada yang meninggal, jadi kepake.